Di tengah hiruk-pikuk Surabaya, Randy, seorang pekerja kantoran yang setiap hari berhadapan dengan deadline dan target, diam-diam berjuang melawan musuh yang jauh lebih menakutkan, kecemasan finansial. Gajinya seolah tak pernah cukup, dan desas-desus PHK kian mencekik. Pernahkah kamu merasa semua upaya lahiriahmu terasa sia-sia, dan kamu hanya bisa bertanya, apa lagi yang harus kulakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat ini, hati kita dilimpahi keberkahan dan ketenangan. Amin. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar juga. Subscribe channel ini, dengan begitu kamu tidak akan ketinggalan konten lainnya. Mari kita mulai. Randy menghela napas panjang. Tatapannya lekat pada layar laptop yang memancarkan cahaya redup di sudut ruangannya. Ini bukan lagi pukul 9 pagi di kantornya yang terletak di jantung Surabaya, tepatnya di sebuah gedung perkantoran modern di kawasan Basuki Rahmat. Jam sudah menunjukkan angka 8 malam, dan sebagian besar rekan kerjanya sudah pulang, menyisakan Randy sendirian, di antara tumpukan laporan yang belum tersentuh dan secangkir kopi dingin. Namun, bukan pekerjaan kantor yang membuatnya betah berlama-lama di sana. Fokusnya kini beralih ke jendela-jendela browser yang menampilkan berbagai situs lowongan kerja, dari LinkedIn hingga Jobstreet, semua terbuka lebar, mengundang secercah harapan sekaligus menambah beban di pundaknya. Sudah lebih dari 2 bulan terakhir, posisinya sebagai marketing eksekutif di perusahaan multinasional ini terasa semakin tidak aman. Desas-desus tentang restrukturisasi besar-besaran dan efisiensi karyawan sudah menjadi santapan sehari-hari di pantry, bisik-bisik di meja kerja, bahkan menjadi topik utama di grup WhatsApp kantor. Awalnya, ia berusaha menepisnya, meyakinkan diri bahwa kinerjanya cukup baik untuk bisa bertahan. Namun, belakangan ini, sinyal-sinyal itu semakin kuat. Beberapa rekan kerjanya di divisi lain sudah menerima surat PHK, dan suasana kantor terasa dingin, diselimuti aura ketidakpastian. Di sisi lain, gaji bulanan yang ia terima, yang dulu terasa cukup lumayan, kini justru terasa kian tergerus oleh inflasi yang tak terkendali di Surabaya. Biaya sewa kamar kosnya di Bilangan Darmo yang terus naik, ongkos transportasi online yang membengkak karena kemacetan di persimpangan-persimpangan padat, harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi di pasar, hingga cicilan kartu kredit yang tak kunjung lunas, semuanya seolah berlomba-lomba menguras dompetnya. Setiap awal bulan, ia merasa seperti sedang bermain akrobat di atas tali tipis, berusaha menyeimbangkan tagihan listrik, air, internet, serta kebutuhan makan yang tak bisa ditunda. Saldo rekeningnya acap kali menyentuh angka 0 bahkan sebelum pertengahan bulan. Pikiran tentang bagaimana ia akan bertahan jika benar-benar kehilangan pekerjaan menghantuinya setiap saat, siang dan malam. Bahkan hanya dengan gaji yang sekarang pun, ia seringkali merasa hidupnya pas-pasan, bahkan defisit. Mimpi-mimpi untuk menabung, membeli kendaraan pribadi, atau bahkan sekadar liburan singkat keluar kota terasa semakin jauh di awang-awang. Ia merasa terjebak dalam sebuah labirin tanpa ujung, diselimuti kabut tebal kekhawatiran finansial yang tak berkesudahan. Kelelahan fisik dan mentalnya sudah di ambang batas. Setiap malam, ia tidur dengan keresahan yang sama, bagaimana caranya agar rezekinya lancar, dan pintu-pintu kemudahan terbuka untuknya? Ia merindukan ketenangan, sebuah perasaan aman bahwa ia bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya tanpa harus terus-menerus dilanda cemas. Randy tahu, ia harus melakukan sesuatu, tapi ia belum tahu persis apa dan bagaimana. Perasaan putus asa itu terkadang mampir, mencoba merenggut harapannya. Namun ia selalu mencoba untuk melawan, berharap ada secercah cahaya di ujung terowongan kegelapan ini. Di tengah bayang-bayang PHK dan cekikan biaya hidup yang kian mencekik di Surabaya, Randy tak pernah menyerah pada takdir. Ia percaya, manusia dituntut untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Maka, ia pun mengerahkan segala daya dan upaya yang ia miliki untuk mencari jalan keluar dari kemelut finansial ini. Resumenya sudah direvisi berulang kali, setiap kata dan frasa dioptimalkan, disesuaikan dengan posisi yang ia lamar.
Ia bahkan sempat meminta bantuan seorang konsultan HR online untuk memastikan CV-nya benar-benar menjual. Setiap pulang kantor, atau bahkan di sela-sela jam istirahat makan siang, bukannya bersantai, Randy justru sibuk menjelajahi berbagai platform pencarian kerja. LinkedIn, Jobstreet, Glints, hingga Kalir menjadi teman setianya. Puluhan, bahkan mungkin ratusan, lamaran sudah ia kirimkan ke berbagai perusahaan, dari startup kecil hingga korporasi besar, dari posisi marketing eksekutif yang selevel hingga posisi junior yang gajinya jauh di bawah ekspektasinya, asalkan ada celah untuk masuk dan bertahan. Ia tak lagi pilih-pilih, yang penting ada pekerjaan dan gaji yang stabil. Email lamaran kerjanya sudah tak terhitung jumlahnya. Ia bahkan punya folder khusus di inbox yang penuh dengan send items berisi lamaran pekerjaan. Tak hanya mengandalkan lamaran, Randy juga memperluas jaringan. Ia aktif mengikuti webinar profesional di bidang marketing, berharap bisa mendapatkan insight baru atau bahkan bertemu dengan koneksi yang bisa membukakan pintu. Ia juga seringkali menghubungi teman-teman lama dari universitas atau rekan kerja di perusahaan sebelumnya, sekadar menanyakan apakah ada lowongan di tempat mereka, atau apakah mereka tahu informasi pekerjaan lain. Malu sih, tapi mau bagaimana lagi, pikirnya kala itu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah bagian dari perjuangan. Di samping itu, Randy juga sadar bahwa persaingan di dunia kerja semakin ketat. Oleh karena itu, ia mencoba meningkatkan skillnya. Ia menyisihkan sedikit uangnya untuk mengikuti beberapa kursus online bersertifikat di platform Coursera dan Udemy, fokus pada digital marketing, data analisis, dan SEO, keterampilan yang sangat dibutuhkan di era digital ini. Setiap malam, setelah lelah bekerja dan mencari lowongan, ia masih harus memaksakan diri membuka modul pelajaran, mengerjakan tugas, dan menyelesaikan kuis. Ia berharap dengan portofolio yang lebih kuat, ia bisa menarik perhatian perekrut. Namun, hasilnya? Hingga saat ini, semua ikhtiar itu terasa seperti memukul tembok. Yang datang hanyalah email penolakan yang dingin dan formal, atau yang lebih sering, tak ada kabar sama sekali. Setiap kali ada notifikasi email masuk, jantungnya berdegup kencang, berharap itu adalah panggilan wawancara. Namun, seringkali harapan itu kandas, digantikan oleh tawaran promo kartu kredit atau newsletter yang tidak relevan. Ada juga beberapa panggilan wawancara yang berhasil ia dapatkan, namun selalu berujung pada, "Kami akan menghubungi Anda kembali," yang Randy tahu persis artinya, penolakan secara halus. Tabungan yang ia miliki semakin menipis, nyaris ludes. Setiap kali melihat angka di rekening banknya, beban di dadanya semakin berat. Senyumnya mulai jarang terlihat, digantikan oleh kerutan cemas di dahi. Lingkaran setan kecemasan finansial ini seolah tak ada ujungnya, membuatnya seringkali melamun di sela-sela pekerjaannya, memikirkan bagaimana caranya agar rezekinya lancar dan pintu-pintu kemudahan terbuka. Frustrasi mulai merasuki dirinya. "Apalagi yang harus kulakukan?" gumamnya suatu malam, menatap langit-langit kosannya yang sempit. Ia merasa sudah menguras semua tenaga, waktu, dan pikirannya, tetapi hasilnya nihil. Rasa lelah, putus asa, dan pertanyaan tanpa jawaban itu terus berputar-putar di benaknya, menggerogoti sedikit demi sedikit semangat yang tersisa. Suatu sore yang sendu di Surabaya, awan kelabu menggantung rendah di langit, seolah ikut merasakan suasana hati Randy yang mendung. Setelah seharian bekerja dengan pikiran yang melayang kemana-mana, ia memutuskan untuk sejenak melarikan diri ke sebuah kafe kecil di kawasan Gubeng, tak jauh dari kantornya. Aroma kopi yang pekat dan iringan musik jazz yang lembut biasanya ampuh meredakan sedikit ketegangan di otaknya. Namun, kali ini tidak. Setiap tegukan kopinya terasa hambar, pikirannya terus berputar pada tagihan yang menumpuk dan rekening bank yang sekarat. Ia menatap kosong ke arah jendela, menyaksikan rintik hujan mulai turun, membasahi jalanan yang sudah macet. Tak lama kemudian, sebuah suara ramah menyapa. "Randy, kok sendirian aja?
Kelihatannya lagi mikir keras nih, ucap suara itu. Randy menoleh, sedikit terkejut. Itu Pak Hadi, seorang rekan kerja yang lebih senior di divisinya, yang kebetulan lewat setelah meeting di luar kantor. Pak Hadi dikenal sebagai sosok yang tenang, murah senyum, dan anehnya, rezekinya selalu terlihat lancar. Hidupnya tampak begitu stabil, jauh dari hiruk-pikuk drama finansial yang seringkali melanda rekan-rekan kerja lainnya. Ia selalu tampil rapi, dan di usianya yang sudah memasuki kepala 5, auranya memancarkan kedamaian. Randy sendiri sering bertanya-tanya, apa rahasia Pak Hadi di tengah kerasnya persaingan hidup di kota besar seperti Surabaya? Pak Hadi lantas duduk di hadapan Randy, memesan teh hangat. Ada apa, Ren? Kok mukanya kusut gitu? Tanyanya lembut, menunjukkan empati yang tulus. Rasa cemas dan frustrasi yang selama ini Randy pendam, seolah menemukan salurannya. Tanpa ia sadari, satu persatu keluh kesahnya mulai mengalir. Mulai dari desas-desus PHK, gaji yang tak mencukupi, tagihan yang menumpuk, sulitnya mencari pekerjaan baru, hingga rasa putus asa yang mulai merangkak naik di hatinya. Ia bercerita dengan nada lelah, membiarkan semua beban itu keluar. Pak Hadi mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk. Tidak ada penghakiman dalam tatapannya, hanya pengertian. Setelah Randy selesai mencurahkan isi hatinya, Pak Hadi tersenyum tipis. Randy, selain ikhtiar lahir, jangan lupa ada ikhtiar batin. Aku tahu kamu sudah berusaha keras di luar sana, melamar pekerjaan, menambah skill, itu semua penting. Tapi, terkadang, kita lupa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang bisa membantu kita membuka pintu-pintu rezeki. Ujar Pak Hadi dengan suara menenangkan, seolah setiap katanya adalah obat penenang. Randy mengerutkan kening, penasaran. Ikhtiar batin, Pak? Maksudnya? Pernah dengar tentang surah Nuh ayat 10-12? Tanya Pak Hadi lembut. Randy menggeleng pelan. Ia memang pernah mendengar nama surah Nuh, tapi tidak terlalu mendalami ayat-ayatnya, apalagi mengaitkannya dengan rezeki. Pengetahuannya tentang Al-Quran masih sangat terbatas pada surah-surah pendek yang umum dibaca. Pak Hadi lantas mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi Al-Quran, dan menunjukkan ayat-ayat tersebut. Dengarkan baik-baik, Ren. Ayat-ayat ini luar biasa. Allah berfirman, Kultus tagfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Yursilisama'a ngalaikum midroro. Wa yumditkum bi amwali wa banina wa yajngalakum janatiu wa yajngalakum anharo. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Pak Hadi melafalkannya dengan tartil, suaranya pelan namun penuh makna. Intinya, Ren, lanjut Pak Hadi, menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, Allah menjanjikan hujan yang lebat, melambangkan rezeki yang melimpah, harta yang banyak, anak-anak, bahkan kebun-kebun dan sungai-sungai, sebagai balasan bagi mereka yang memperbanyak istighfar dan memohon ampunan kepadanya. Ini bukan sekadar ayat, tapi janji langsung dari Allah. Randy terdiam, merenungi kata-kata Pak Hadi. Ia tak pernah melihat korelasi antara memohon ampunan dengan datangnya rezeki secara langsung seperti ini. Selama ini, ia selalu menganggap rezeki murni hasil kerja keras fisik semata. Pak Hadi kemudian menambahkan, ini bukan sihir, Ren. Ini adalah bentuk tawakal yang sempurna. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita, mohon ampun, dan kemudian berusaha untuk tidak mengulanginya, hati kita akan bersih. Hati yang bersih akan menarik keberkahan, dan rezeki itu datang bukan hanya dari pekerjaan kita, tapi dari berbagai arah yang tak terduga, bahkan melalui pintu-pintu yang tadinya tertutup. Kata-kata Pak Hadi terasa seperti oase di tengah gurun kekeringan hatinya. Sebuah perspektif baru yang belum pernah ia pikirkan. Ada secercah harapan yang muncul di benaknya, sebuah jalan yang mungkin selama ini ia abaikan. Perbincangan sore itu, diiringi rintik hujan di luar kafe, menjadi titik balik bagi Randy. Ia merasa seperti menemukan kunci yang mungkin selama ini berada tepat di depannya, namun tidak ia sadari. Malam itu, setelah obrolannya dengan Pak Hadi di kafe, Randy pulang ke kosannya di Darmo dengan pikiran yang jauh lebih jernih.
Kata-kata Pak Hadi tentang surah Nuh ayat 10-12. Dan kekuatan istighfar terus berputar di benaknya. Ia langsung mengambil ponselnya, membuka aplikasi Al-Quran, dan mencari surah tersebut. Dibacanya berulang kali, setiap ayatnya direnungi, setiap janji Allah yang terkandung di dalamnya diserap dalam-dalam. Ia membaca berbagai tafsir, mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana amalan ini bekerja. Bukan hanya sekadar membaca, tapi ia mencoba merasakan makna dari setiap huruf yang terucap. Esok paginya, sebelum azan subuh berkumandang sepenuhnya, Randy sudah terbangun. Tidak ada lagi rasa malas atau keinginan untuk menunda. Ia bergegas mengambil wudhu, lalu duduk di atas sajadah, menghadap kiblat. Ini adalah awal dari rutinitas baru yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Dengan hati yang lapang, ia memulai amalannya. Pertama, ia memperbanyak istighfar. Bukan hanya istighfar yang terucap di lisan, seperti Astagfirullahaladzim, tetapi juga istighfar yang berasal dari lubuk hati. Ia memejamkan mata, mengingat-ingat segala kesalahan, dosa, dan kekurangan dirinya selama ini. Ia meminta ampun atas kelalaiannya, atas keluh kesahnya yang berlebihan, atas kurangnya rasa syukur, atas segala hal yang mungkin menghalangi datangnya rezeki dari Allah. Ia melafalkannya berkali-kali, perlahan, penuh penyesalan, dan berharap Allah mengampuni segala hilafnya. Setiap istighfar terasa seperti membersihkan kotoran dari cermin hatinya, membuatnya terasa lebih ringan dan damai. Setelah beristighfar, ia beralih pada intinya, membaca surah Nuh ayat 10-12 dengan penuh penghayatan. Ia membayangkan dengan jelas bagaimana hujan yang lebat dari langit akan turun, menyirami bumi yang kering. Dalam benaknya, hujan itu adalah simbol dari rezeki yang melimpah, mengalir deras, membasahi setiap sendi kehidupannya. Ia juga membayangkan harta dan anak-anak yang diperbanyak, kebun-kebun yang subur, dan sungai-sungai yang mengalir jernih. Semua adalah representasi dari keberkahan dan kemudahan dalam hidup. Ia tak hanya membaca, tapi juga berusaha meyakini sepenuhnya janji Allah tersebut. Keyakinan itu menjadi pondasi utama dari amalannya. Amalan ini tidak hanya ia lakukan setelah subuh. Randy mencoba untuk mengamalkannya secara rutin setelah setiap salat fardu. Di sela-sela kesibukannya di kantor, jika ada waktu luang, ia juga menyempatkan diri beristighfar dalam hati, sambil memutar murotal surah Nuh dari ponselnya. Lantunan ayat suci itu menjadi pengingat dan penenang di tengah hiruk-pikuk pekerjaan. Namun, amalan ini tidak berhenti pada lisan dan hati saja. Petunjuk Pak Hadi juga menginspirasi Randy untuk melakukan perubahan sikap secara nyata. Ia mulai menyadari bahwa rezeki tidak hanya datang karena permintaan, tetapi juga karena tindakan. Ia mencoba untuk lebih rajin bersedekah, meskipun uang yang ia miliki sangat pas-pasan. Ia meyakini bahwa sedekah adalah cara Allah melipat gandakan rezeki. Setiap pagi, ia menyisihkan sedikit uang receh untuk kotak amal di musala kantor, atau membeli makanan untuk diberikan kepada pengemis di jalan. Jumlahnya mungkin kecil, tapi keikhlasannya yang besar. Selain itu, ia juga berusaha untuk tidak lagi mengeluh secara berlebihan. Jika dulu sedikit-sedikit mengeluh tentang pekerjaan, tentang gaji, tentang kemacetan, kini ia mencoba untuk lebih bersyukur atas apa yang ia miliki. Ia mulai melihat sisi positif dari setiap tantangan, dan fokus pada solusi daripada masalah. Di kantor, ia menjadi lebih proaktif. Ia tidak lagi menunggu instruksi, melainkan mencari tahu apa yang bisa ia kerjakan lebih baik. Jika ada proyek sulit, ia berusaha memberikan ide-ide baru, bukan hanya pasrah. Sikap positif ini memancar dari dirinya, membuat rekan-rekan kerjanya pun merasakan perbedaannya. Randy tahu, perubahan ini tidak akan terjadi dalam semalam, tapi ia yakin, dengan istiqamah pada amalan dan perubahan sikap, Allah akan menunjukkan jalannya. Perlahan tapi pasti, bagai benih yang disiram dan dirawat dengan sabar, perubahan mulai terasa dalam hidup Randy. Bukan hanya kondisi finansialnya yang berangsur membaik, tapi juga yang paling signifikan adalah hatinya yang menjadi jauh lebih tenang.
Kecemasan yang selama ini membelenggu seolah mencair sedikit demi sedikit, digantikan oleh optimisme dan keyakinan pada janji Allah. Tidurnya menjadi lebih nyenyak, senyumnya kembali merekah, dan energinya untuk bekerja pun meningkat. Aura positif ini bahkan dirasakan oleh rekan-rekan kerjanya di kantor. Titik balik pertama datang dari arah yang tak terduga, bahkan di luar ekspektasi Randy. Suatu pagi, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar adalah nomor HRD dari kantornya sendiri. Jantung Randy berdegup kencang. Firasat akan menerima kabar buruk tentang PHK kembali menghantui. Namun, setelah percakapan singkat, napasnya terasa lega. Bukan kabar buruk, melainkan panggilan untuk bertemu dengan atasannya, Pak Budi, sang kepala divisi marketing. Randy datang ke ruangan Pak Budi dengan perasaan campur aduk antara cemas dan penasaran. "Randy, duduk," kata Pak Budi ramah, tidak seperti biasanya. "Saya perhatikan, beberapa bulan terakhir ini kinerja kamu meningkat signifikan. Ide-ide kamu di rapat lebih segar, dan kamu juga terlihat lebih proaktif. Bahkan, beberapa insight dari laporanmu sangat membantu proyek kita yang terakhir." Randy terkejut sekaligus senang mendengar pujian itu. Ia tahu, ini adalah hasil dari ikhtiar lahiriah dan batiniahnya. "Begini, Randy," lanjut Pak Budi, "kami di manajemen sedang membuka posisi baru di divisi Digital Transformation. Posisi ini membutuhkan seseorang yang adaptif, punya skill digital, dan yang terpenting, punya inisiatif tinggi. Saya melihat potensi itu pada kamu." Dunia Randy seolah berhenti berputar. Ini adalah tawaran promosi ke divisi baru dengan kenaikan gaji yang lumayan signifikan, bahkan melebihi ekspektasinya saat melamar pekerjaan lain. Ia tidak menyangka bahwa perubahan sikap dan dedikasinya di tengah situasi sulit justru menarik perhatian atasan dan berbuah manis. Ini bukan hanya tentang kenaikan gaji, tapi juga tentang kepercayaan dan kesempatan yang baru. Tawaran itu datang persis di saat ia paling membutuhkannya, di tengah keputusasaannya mencari jalan keluar. Rezeki itu datang dari langit yang sama, dari perusahaan tempat ia bekerja, namun dari pintu yang tak pernah ia duga akan terbuka. Tak lama setelah kabar baik itu, Allah kembali menunjukkan kebesarannya. Beberapa hari kemudian, email yang selama ini ia tunggu-tunggu akhirnya datang. Kali ini, bukan email penolakan. Subjeknya berbunyi, "Undangan wawancara, posisi marketing specialist." Email itu berasal dari perusahaan impiannya, sebuah agensi digital marketing besar yang selama ini hanya bisa ia harapkan. Randy membaca email itu berulang kali untuk memastikan ia tidak salah baca. Setelah serangkaian wawancara yang intens, kabar baik kembali menyertainya. Ia diterima di perusahaan impiannya tersebut, bahkan dengan tawaran posisi yang lebih baik dari yang ia lamar semula, serta gaji yang jauh lebih kompetitif. Randy terharu. Air matanya menetes. Ini adalah dua pintu rezeki yang terbuka bersamaan, seolah-olah Allah memang sengaja menahannya sejenak, lalu membukanya lebar-lebar dalam waktu berdekatan. Rezeki itu datang dari arah yang tak ia sangka, mengalir deras layaknya hujan yang dijanjikan dalam ayat-ayat yang ia amalkan. Ia teringat janji Allah dalam surah Nuh ayat 10-12. "Kultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Yursilis samaa'a 'alaikum midroro. Wa yumditkum bi amwaliu wa banina wa yaj'alakum janatiu wa yaj'alakum anharo." Janji itu benar-benar nyata, bukan hanya sekadar teori. Keberkahan bukan hanya datang dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk ketenangan jiwa, kesempatan baru, dan rasa syukur yang mendalam. Kini, Randy dihadapkan pada pilihan yang membahagiakan, melanjutkan karir di perusahaan lama dengan posisi baru, atau memulai babak baru di perusahaan impiannya. Apapun pilihannya, ia tahu, semua ini adalah karunia dari Allah, buah dari keyakinan, istighfar, amalan ayat-ayatnya, dan ikhtiar nyata yang ia lakukan. Ia tidak lagi merasa cemas, melainkan dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga atas kemudahan dan rezeki yang melimpah ini. Kisah Randy bukanlah sekadar cerita fiksi belaka, melainkan sebuah bukti nyata dan pengingat yang powerful bagi kita semua.
Kisahnya dengan jelas menunjukkan bahwa ikhtiar lahiriah, bekerja keras, mencari peluang, meningkatkan diri, harus selalu diiringi dengan ikhtiar batiniah, yaitu mendekatkan diri kepada Sang Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki memang wajib dicari, namun keberkahan dan kemudahannya datang dari anugerahnya. Pengalaman Randy menegaskan kembali firman Allah yang tak pernah ingkar janji, bahwa ketika hambanya kembali padanya, memohon ampun, dan berserah diri, maka pintu-pintu rezeki akan dibukakan dari arah yang tak terduga. Apa yang dilakukan Randy dengan mengamalkan surah Nuh ayat 10-12 bukanlah sekadar membaca mantra tanpa makna. Ini adalah bentuk tawakal yang sempurna, sebuah keyakinan utuh bahwa Allah Maha Pemberi dan Maha Kaya. Ayat-ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan janji Allah akan menurunkan hujan yang lebat, melambangkan rezeki yang melimpah, memperbanyak harta dan anak-anak, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Semua itu adalah metafora untuk keberlimpahan dan kemudahan hidup. Namun, janji itu datang setelah adanya permohonan ampun, istighfar. Istighfar membersihkan hati, menghilangkan penghalang spiritual yang mungkin tanpa sadar kita ciptakan melalui dosa dan kelalaian. Hati yang bersih dan tenang adalah magnet bagi kebaikan dan rezeki. Lebih dari sekadar membaca ayat atau beristighfar, Randy juga menunjukkan perubahan sikap yang transformatif. Ia tidak lagi terjebak dalam lingkaran keluh kesah dan pesimisme. Sebaliknya, ia memilih untuk bersyukur atas setiap hal kecil, berusaha untuk tidak mengeluh, dan meningkatkan sedekah meskipun dalam kondisi yang serba terbatas. Sikap positif ini memancarkan energi baik, menarik hal-hal baik, dan mengubah cara ia memandang tantangan. Ketika hati tenang, pikiran pun jernih, sehingga ide-ide dan solusi bisa muncul dengan lebih mudah. Ketika kita ikhlas berbagi, sedekah, Allah akan menggantinya berkali-kali lipat, seringkali dari pintu yang tidak pernah kita bayangkan. Yakinlah, dengan izin Allah, rezeki Anda akan dilapangkan. Pintu-pintu kemudahan akan terbuka dari arah yang tak terduga, sebagaimana yang dialami Randy. Keberkahan akan menyertai setiap langkah Anda, dan hati Anda akan dipenuhi dengan ketenangan yang tak ternilai harganya. Ingatlah selalu, Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki, dan Dia hanya meminta kita untuk kembali padanya dengan hati yang bersih dan penuh keyakinan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan amalan yang lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat dan doa di kolom komentar untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmatnya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kamu tentang cerita ini di bawah ya.